Jumat sekarang. Ingat hari Jumat itu hari apa? Iya, kita akan beribadah. Nah, persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ayo kita ibadah. Pagi anak-anak, shalom. Ingat, hari ini adalah hari Jumat. Waktunya kita untuk beribadah ya. Ayo kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk memulainya hari ini, kita akan memujikan lagu Semusim Berlalu. Terima kasih Tuhan yang baik, Kau telah pertemukan kami melalui ibadah ini meskipun melalui PJJ. Terima kasih buat kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan dan akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Selamat kami memulai ibadah ini. Amin. Tuhan Yesus itu selalu baik. Percaya? Amin. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu pujian Tuhan Yesus baik.
perbudakan dari Mesir. Nah, mereka dikejar. Akhirnya mereka sampailah di depan laut. Nah, ini kita sebut laut kosong. Kebingungan semuanya. Wah, bagaimana nih? Wah, tentara musuh datang menyerang. Siapakah itu orangnya yang memimpin? Ya, itu adalah Musa. Ayo kita nyanyikan lagu mengenai Musa. Mari anak-anak kita bantu berdiri. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berenang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belahlah air laut kosong. Demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belahlah air laut kosong. Demikian dia lewat. Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belahlah air laut kosong. Demikian dia lewat. Demikian dia lewat. Demikian dia lewat. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita akan berdoa dulu. Mari kita semuanya tutup mata, bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat saat ini Bapak. Terima kasih buat rencana bimbingan-Mu dalam kami melakukan ibadah hari ini Bapak. Terima kasih, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi kami, Kau jaga kami, sehingga firman-Mu ini menjadi bagian dari hidup kami dan kami dapat lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ayo anak-anak, kita dengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Seperti biasa hari ini kita mau beribadah ya. Tadi kalian sudah memuji Tuhan dan sekarang kalian akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya seperti apa? Kisahnya tentang apa? Pasti kalian sudah bisa menebak ya, karena tadi sebelumnya kalian ada memuji Tuhan yang lagu Musa. Bagaimana cara Musa? Pasti ini kalian sudah nebak nih. Pasti ini firman Tuhannya menceritakan atau diangkat dari kisah tentang Musa. Nah, tapi lihat dengan baik ya firmannya. Jadi kalian tonton dengan baik ya. Silakan. Capek. Nih,
Sebentar ya. Ibu capek. Sudah lari dari bawah. Sebentar. Minum dulu ya. Tuh, sampai keringetan gini. Minum dulu sebentar ya. Anak-anak, kenapa tadi ibu berlari? Karena sekarang tuh ibu sedang berolahraga tapi sambil bermain. Tuh, kalau mainnya ibu ke sini, ke tempat yang hijau-hijau. Nggak suka kalau ke mall, bosan. Ke AP bosan. Kalau main ke sini, nggak berisik. Paling yang ada suara burung. Terus udaranya juga sejuk karena tidak ada asap kendaraan di sini. Yang pasti di sini olahraganya iya, sehatnya iya, asiknya juga iya. Nah, ngomong-ngomong masalah lari, ada banyak alasan kenapa orang berlari. Ya, salah satunya yang paling banyak itu adalah yang tadi ibu bilang, berolahraga. Ya, jadi berolahraga dengan berlari itu olahraga yang paling murah, bisa dilakukan di mana aja tanpa biaya, tinggal kalian punya sepatu ya. Tuh salah satunya untuk berolahraga. Bagus ya, itu untuk otot jantung kalian. Nah, selain berolahraga ada juga alasan orang berlari itu terburu-buru. Misalnya, waduh, 1 menit lagi gerbangnya ditutup, ayo lari. Terburu-buru, ya itu alasan orang berlari. Nah, terus selain itu bisa juga berlari itu karena sedang kabur, sedang berusaha melarikan diri. Kabur misalnya dikejar kucing, kucing nggak ngejar ya? Apa yang ngejar? Guguk kali ya? Oh, dikejar guguk, lari, melarikan diri, kabur. Nah, ngomong-ngomong tentang melarikan diri, kabur itu misalnya jadi ingat satu kisah dalam Alkitab. Ibu jadi ingat tentang suatu bangsa yang melarikan diri dari tanah Mesir. Nah, pasti kalian tahu yang ibu bicarakan, yang ibu maksud siapa atau bangsa apa ya? Betul sekali, tentang bangsa Israel. Nah, memang pada awalnya mereka itu bukan melarikan diri ya, tapi Firaun sendiri yang memperbolehkan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Karena waktu itu Firaun sudah kena tulah ke-10 sampai anak sulungnya meninggal. Jadi Firaun memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Musa ya. Nah, tapi sama Bapak Musa bangsa Israel ini dipimpin keluar gitu ya. Keluar. Nah, tapi ternyata si Raja Firaun ini lama-lama dia berubah pikiran. Dia menyesal karena membiarkan bangsa Israel pergi dari tanahnya. Karena bangsa Israel itu kan budak waktu itu, budak-budaknya yang diperkerjakan seenaknya dia. Aduh, jadi berubah pikiran. Jadi ketika itu dia menyuruh tentara-tentaranya untuk mengejar. Nah, waktu itu bangsa Israel itu sudah dipimpin oleh Bapak Musa. Dia dalam perjalanan, mereka kan jalannya nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa lari-lari juga kayak gitu, harus jalan-jalan pelan karena bangsanya banyak, nggak cuma 10 orang, banyak. Terus juga itu ada keluarga-keluarga juga. Yang namanya keluarga kan ada nih nenek-nenek, terus ada kakek-kakek juga, terus ada papa-papa dan mamah-mamah juga, ada anak-anak, ada bayi juga. Nah, selain itu juga mereka juga membawa ternak mereka, kambing dan domba juga dibawa semuanya. Jadi jalannya lambat. Nah, lalu sampailah mereka ke tepi Laut Teberau ya. Nah, udah sampai ke tepi Laut Teberau, lalu bangsa Israel mengetahui bahwa Firaun dan tentara-tentaranya mengejar mereka. Wah, lalu bagaimana ini caranya? Mereka sempat marah-marah sama Bapak Musa. Ini gimana kita di sini? Tidak ada jalan keluar gitu. Nah, lalu Bapak Musa ini
Dan bangsa Israel ini meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memukulnya ke air laut Teberau ini. Dan dilakukan Bapak Musa seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia memukulkan tongkat ke air laut Teberau ini sehingga airnya terbelah dan ada jalan untuk bangsa Israel lewat. Nah, lalu bangsa Israel ini semuanya lewat ke tengah-tengah laut ini yang sudah ada jalannya. Lewat ke sana. Nah, sampai mereka sampai ke tepi sana, sampai melewati laut Teberau itu. Nah, terus si tentara-tentara Firaun ini juga karena mereka tetap ingin mengejar, mereka juga sama melewati laut Teberau ini. Nah, tapi setelah di tepi sana, di ujung sana, si Bapak Musa memukulkan lagi tongkatnya ke air dan air lautnya jalannya tertutup lagi dengan air laut. Bersama dengan para tentara Firaun semua tenggelam di laut Teberau ini. Nah, itu kisahnya. Di dalam Alkitab laut Teberau ini juga ada disebutkan sebagai Laut Merah. Ya, ada yang bilang bahwa Laut Merah ini mungkin disebut Laut Merah karena ada banyak nyawa yang meninggal di sana. Ada banyak darah yang tertumpah di sana, ya, tentara-tentara Firaun ini. Tapi ibu pernah baca juga bahwa Laut Merah ini, Laut Teberau ini disebut Laut Merah itu karena pada musim panas air lautnya itu tampak kemerah-merahan karena ada ganggang dan ekosistem yang ada di bawah laut itu. Jadi tampak kemerah-merahan kalau lagi musim panas. Jadi disebutlah Laut Merah. Sebentar, Ibu keluarkan Alkitab dulu. Ini mau main apa mau baca firman Tuhan ya, bawa Alkitab ya. Oke, nah anak-anak, Ibu mau mengajak kita semua untuk sama-sama belajar dari kisah yang tadi sudah Ibu ceritakan ya, tentang keluarnya bangsa Israel yang melewati Laut Teberau, tentang yang pada intinya tentang perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan ya. Begitu juga dengan Tuhan yang mau menuntun melindungi bangsa Israel dan Bapak Musa untuk melewati masalah mereka. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan yang baik semuanya. Tuhan juga sayang sama kalian. Tuhan juga pasti mau menuntun kalian, melindungi kalian di dalam setiap masalah yang kalian miliki. Asal kalian mengandalkan Tuhan, selalu minta tolong kepada Tuhan di dalam doa. Jangan seperti bangsa Israel, marah-marah duluan kalau ada masalah. Ngomel-ngomel sama Bapak Musa disalah-salahin. Ya, itu tidak boleh ditiru. Nah, sama halnya juga ketika misalnya kalian sedang ada masalah, misalnya ada tugas dari ibu guru atau bapak guru, kalian kan sedang PJJ ya, jadi nggak ada, kalian harus benar-benar mandiri, belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Pasti lebih sulit dibandingkan dengan belajar di kelas seperti biasa. Kan kalau di kelas kan kalau misalnya ada kesulitan, kalau misalnya kalian ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung tanya ke ibu guru, tanya ke bapak guru, bisa langsung dijelasin. Nah, tapi kalau di rumah itu lebih susah. Nah, tapi kita jangan meniru seperti bangsa Israel ini ya. Marah-marah duluan, ngomel-ngomel, mami aku nggak bisa, mami aja yang kerjain. Nah, siapa ya yang suka gitu? Nah, ibu percaya pasti anak-anak Bina Bakti ini anak-anak yang hebat, yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sehari-hari yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Jadi, ketika kalian menemukan kesulitan atau misalnya ada masalah dalam hal apapun, baik itu dalam pelajaran atau dalam hal apapun, jangan marah-marah dulu ya. Kita berdoa minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan melindungi kita, dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Baik anak-anak, sekarang kalian buka Alkitabnya, kita mau baca satu ayat dalam Alkitab ya. Di sini Ibu sudah siapkan ayatnya, diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Kalian juga sama siapin ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3.
kita akan baca sama-sama ya. Sudah ketemu? Sudah dapat? Ibu tunggu sebentar lagi ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, demikian anak-anak, disebutkan tadi Tuhan adalah setia. Dia pasti sayang sama kita. Kalau kita sebagai anak-anaknya mau berdoa meminta tolong kepada Tuhan dan mau juga berusaha untuk melewati masalah kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan pasti akan menolong kita. Semoga firman ini dapat menjadi berkat buat kalian semua ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan sedikit firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengar ini Tuhan dapat kami pelihara dalam hati kami, terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami, ajarkan kami agar kami dapat selalu berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melewati setiap kesulitan kami, dan tidak lupa kami juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang akan kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.